Nah, jadi kami harus melakukan validasi yang lebih cermat lagi sehingga mereka tidak masuk dalam DPT tapi terhitung golput orang-orang yang sudah TMS ini. Nah, nanti kami akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Kaltim, dan kami juga akan mengundang Dinas Kependudukan Catatan Sipil 10 kabupaten kota Kalimantan Timur. Yang KPU itu Mbak ada syarat itu bahwa tidak pernah dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara atau lebih. Nah, jadi kalau yang bersangkutan pada saat pernah menjadi narapidana, terus sanksi pidananya adalah dikenakan sanksi 5 tahun penjara atau lebih, maka itu tidak bisa mendaftarkan diri atau mencalonkan diri menjadi pasangan calon atau kemarin waktu pemilu 2024 sebagai anggota DPR, DPRD maupun DPD. Halo pemirsa, kita ketemu di program Kabar Tuntas dan kali ini tentunya kita berbicara tentang pemilu kada, dan ini masih dalam tahapan untuk Pilkada Kalimantan Timur. Pastinya KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur memastikan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilu kada, harus berjalan aman dan juga lancar untuk di wilayah Kalimantan Timur. Kali ini di program Kabar Tuntas kita sudah kedatangan Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur, ada Ibu Iva Rosita. Apa kabar Ibu? Sehat. Sehat. Hari ini kegiatan sibuk banget, padat banget. Sibuk banget. Ya, sibuk mengikuti tahapan kayak kemarin kan ini. Sebenarnya baru pulang dari pasar KPU. Hari ini? Subuh tadi. Okay. Tapi karena janji sama ini MSI, Iya. jadi harus janji sama Bang Sukri. Bang Sukri. Iya. Jadi harus ditepatin. Kalau Om kamu tua. Oh. Oke, jadi hari ini Kabar Tuntas kita bicara tentang satu kata. Sukses menuju Pilkada Kaltim 2024. Tapi sebelum sampai satu kata itu mungkin banyak beberapa kata yang akhirnya jadi kemudian kalimat gitu. Untuk penyelenggaraan pemilu. Ini kalau kita bicara pemilu kayaknya ramai banget memang. Apalagi untuk wilayah Kaltim. Memang setiap pemilu, tahapan pemilu itu banyak hal-hal yang kemudian jadi Pemilu kita udah selesai ya. Ini masih bahas pemilu nih ya. Iya, tapi untuk yang pilkada, pilkada. Karena kalau kita bicara pemilu, kita bicara yang kemarin 14 Februari 2020 itu sudah selesai. Pilkada. Kalau pilkada ini lagi lagi tahapan. Lagi tahapan. Nah, untuk menuju ke sana, kita kan memang semuanya, bukan kita saja yang ada di sini, masyarakat pun juga berharap ini berjalan dengan lancar, semuanya kondusif gitu. Tapi yang namanya riak-riak politik ini kan selalu ada, pasti naik turun. Itu seninya demokrasi kan. Betul. Kalau KPU sendiri bagaimana untuk tahapan ini? Iya. Tahapan itu kan per Januari 2024 sejak diundangkan melalui peraturan KPU nomor 2 tahun 2024. Sejak itulah semua tahapan sudah mulai diberjalan. Tahapan itu ada tahapan persiapan, ada tahapan penyelenggaraan. Kalau tahapan persiapan itu tahapan perencanaan, itu bagian dari persiapan. Apa yang direncanakan? Kalau di KPU itu kan berarti menyiapkan aturan-aturan yang memayungi setiap tahapan, gitu ya. Jadi kita kan kalau di KPU itu berjalan harus berkepastian hukum. Ada regulatornya kan KPU. Persiapannya apa lagi? Terus kemudian pembentukan badan ad hoc itu bagian dari persiapan. Terus apa lagi persiapannya? Pemungutan data pilih. Nah ini kita juga lagi proses pemungutan data pilih. Itu bagian dari persiapan. Kalau penyelenggaraannya itu kan berarti pendaftaran pasangan calon, terus verifikasi, pemungutan, penetapan, pemungutan hari H, penghitungan, itu bagian dari penyelenggaraan. Kalau sekarang kita lagi masuk tahapan persiapan. Masih tahapan persiapan, sekarang lagi proses pembentukan badan ad hoc. Nah besok ini serentak tanggal 16 PPK akan dilantik. Panitia pemilihan kecamatan di 10 kabupaten kota. Ini yang kemarin beberapa hari lalu ada tesnya. Iya, ada tesnya. Proses terbuka, seleksi terbuka. Sekarang teman-teman KPU kabupaten kota sudah menetapkan nama-nama PPK yang akan dilantik besok hari. Setelah dilantik, mereka akan dilakukan orientasi tugas untuk jadi memberikan pemahaman apa tugas PPK, kewajibannya apa, kewenangannya apa. Itu apakah tugasnya juga mereka akan sama dengan yang
membantu proses pemutahiran, membantu proses verifikasi, baik verifikasi calon perseorangan maupun verifikasi melalui jalur partai politik. Sama persis seperti pemilu kemarin. Pada saat pilkada, untuk penyelenggaraan pilkada ini nanti dengan pemilu yang kemarin sudah kita lewati, berat tidak? Sama saja nggak sih? Kita itu kan sebenarnya kalau kita bicara pemilu, bicara pilkada itu kan outputnya itu kan keberhasilan itu kan ada berapa kategori keberhasilan pemilu ya. Satu itu partisipasi masyarakat. Oke, partisipasi. Satu partisipasi masyarakat itu bisa dilihat dari situ. Partisipasi masyarakatnya kalau semakin tinggi maka bisa dikatakan sukses. Berarti KPU dalam hal ini berhasil melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk datang ke TPS. Terus berikutnya adalah minimnya gugatan. Nah, itu salah satu indikasi suksesnya pemilu. Nah, di pemilu kita ini dibanding dengan pemilu kemarin itu alhamdulillah untuk Kaltim sendiri tidak ada gugatan untuk DPRD provinsinya maupun DPRD kabupaten kotanya, sehingga kemarin tanggal 22 pada saat penetapan itu? Iya, penetapan tanggal 22 ini bulan apa sih? Mei ya? April. 22 April kita diperintahkan untuk menetapkan bagi yang tidak ada gugatan PHPU di MK. Nah, Kaltim termasuk salah satunya. Tidak ada gugatan sama sekali untuk DPRD provinsinya dan DPRD kabupaten kotanya. Tapi kita ada gugatan untuk DPR RI-nya, tapi kan itu ranah kerjanya KPU RI. Itu yang digugatkan KPU RI-nya, bukan DPRD, bukan KPU provinsinya atau KPU kabupaten kota. Di situ perbandingannya dengan pemilu 2019 kemarin. Artinya kita bisa menekan minimnya gugatan tadi. Itu salah satu indikasi sebenarnya, indikator suksesnya pemilu 2020. Jadi partisipasi masyarakat itu juga semakin tinggi. Kemarin di 2019 76, berapa persen gitu ya, 76, sekian persen. Sekarang kita 79,2%. Jadi lebih tinggi dibanding dengan pemilu kemarin, bisa melampaui target nasional 77,5%. Terus apa perbedaannya dengan pilkada? Tantangannya itu berarti kan barometernya pemilu 2019. Kalau 79, pilkadanya harus lebih tinggi. Lebih tinggi dari 79. Masalahnya waktu pilgub kemarin partisipasi masyarakat kita tuh rendah. Pada tahun 2000, iya benar. 2018 berkaca pada 2018 kemarin. Tapi terus 2020 juga rendah. Artinya di 2024 ini mungkin ada kemungkinan juga partisipasi masyarakat untuk pilkada juga menurun. Bukan saya tidak ingin pesimis ya, tetap kita optimis gitu. Melalui apa? Melalui proses pemutahiran data pemilu, diawali dengan itu, diawali dengan data yang valid gitu ya. Nah, dari sekarang pun kami sudah mempersiapkan diri. Nanti tanggal 20 kami akan mengumpulkan 10 kabupaten kota untuk melakukan rapat koordinasi persiapan untuk pemutahiran data pemilu. Ini salah satu pintu sebenarnya, pintu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Data yang valid itu kan data yang tidak ada lagi orang meninggal, masih terdata sebagai pemilih. Data orang yang sudah pindah keluar masih terdata sebagai pemilih. Data orang yang sudah jadi TNI Polri masih terdata sebagai TNI. Itu kan mereka TMS itu. Nah, jadi kami harus melakukan validasi yang lebih cermat lagi sehingga mereka tidak masuk dalam DPT tapi terhitung golput orang-orang yang sudah TMS ini. Nah, nanti kami akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Kaltim, dan kami juga akan mengundang Dinas Kependudukan Catatan Sipil 10 kabupaten kota Kalimantan Timur. Itu bagian dari membangun kerjasama, ya kan, koordinasi, komunikasi untuk menghadirkan data yang valid. Agar semua terintegrasi dengan baik. Betul sekali. Nah, ini DP4 kan kita sudah terima. DP4 itu daftar penduduk potensial pemilih pada pemilihan atau pemilu gitu dari KPU RI. Setelah nanti disinkronkan dengan DPT terakhir, diturunkan ke bawah untuk dilakukan coklat. Nah, itu bagian dari itu. Ini untuk pendaftaran bakal calon juga sudah mulai dibuka gitu ya. Pendaftaran bakal calon sementara ini lagi proses untuk penyerahan dukungan. Penyerahan dukungan melalui jalur perseorangan. Nah, itu dibuka dari tanggal 8 sampai 12 kemarin.
Kalau untuk jalur partai politik masih nanti bulan Agustus. Ya kemarin itu dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Sudah ada yang mulai mendaftar untuk jalur mandiri ini? Bukan mendaftar tapi menyerahkan. Tahapan penyerahan dukungan ya, kalau biasanya di PKPU itu tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan. Jadi mereka belum mendaftar. Jadi menyerahkan dulu syarat untuk bisa dijadikan syarat mendaftar gitu. Jadi terpenuhi dulu syarat minimalnya. Setelah itu oke, dari jalur perseorangan terpenuhi, itu kan prosesnya panjang. Baru kemudian KPU Kabupaten Kota menyatakan bahwa syarat terpenuhi, setelah itu bisa mendaftar sebagai pasangan calon. Nanti di Agustus. Ya, prosesnya itu setelah menyerahkan syarat dukungan itu berapa? Kalau di Kaltim kan misalnya karena Kaltim itu jumlah pendudukan kan 3, sekian ya. Jadi harus memenuhi syarat dukungan 8,5%. Jadi 236.000 sekian. Untuk disampaikan kepada KPU Kaltim jumlah sekian minimal itu, dan berikutnya dilakukan verifikasi. Ya, verifikasi terus faktualisasi gitu kan. Betulkah si masyarakat ini mendukung dan mendukung pasangan calon yang menyerahkan dukungan. Akan dihitung secara manual juga ya Bu Iva? Iya, secara manual. Jadi dan metodenya itu metode sensus. Kita datang dari rumah ke rumah. Jadi 236.000 itu akan didatangi oleh petugas kita untuk dilakukan faktualisasi. Benarkah dia memberikan dukungan? Tapi sampai saat ini sudah ada yang menyerahkan syarat. Kalau Pak di Kaltim sendiri untuk calon independen gubernur, wakil gubernur tidak ada yang menyerahkan sampai tanggal 12 kemarin. Sampai sudah tutup itu? Sampai tutup di pukul 23.59. Kami menunggu nih, karena mau datang informasinya kan ada yang mau menyerahkan, tapi ternyata sampai pukul 23.59 di tanggal 12 tidak ada yang menyerahkan, dan kami membuat berita acara bahwa sampai tanggal 12 di pukul 23.59 tidak ada yang menyerahkan syarat dukungan calon perseorangan. Artinya masih ada kesempatan untuk nanti lewat jalur Jalur lain, partai politik, dukungan partai politik di bulan Agustus. Mungkin itu hanya kabar-kabur aja kali ya Bu ya, bisa jadi mungkin begitu. Iya, tapi di beberapa kabupaten kota ada yang sudah menyerahkan. Dari Samarinda itu ada Untuk kabupaten kota kan serentak sama di tanggal 8 sampai 12 itu, baik di provinsi kabupaten kota menunggu untuk penyerahan syarat dukungan. Berau juga ada, Tubar ada, Bontang ada, untuk yang sudah menyerahkan. Nah, sekarang teman-teman lagi proses untuk memeriksa kelengkapannya, pemilahan per kecamatan agar nanti mudah dalam melakukan faktualisasi, verifikasi faktualisasi. Tapi yang diharapkan oleh Bu Iva juga dan tentunya komisioner yang lain di KPU Kaltim sendiri, bahwasanya untuk pilkada ini ya kita harapkan sesuai berjalan. Iya, itu pasti. Aturan, dengan aturan. Oh iya, pasti. KPU penyelenggara pemilu itu kan harus berkepastian hukum, memiliki prinsip berkepastian hukum. Jadi kita nggak bisa berkreasi, berinovasi di luar dari regulasi yang sudah diputuskan, yang ditetapkan oleh KPU. Jadi itu yang jadi guidance kita untuk melaksanakan semua tahapan peraturan KPU, undang-undang, surat edaran, gitu ya. Selama kita mematuhi surat edaran, peraturan KPU, undang-undang, semua akan berjalan dengan baik saja. Termasuk sih pasangan tersebut juga ya Bu? Termasuk pasangan. Jadi yang dimaksud dengan, kan kalau penyelenggara pemilu itu kan ada 3 ya Mbak ya, Alice ya. Bawaslu, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai yang mengawasi, lembaga yang mengawasi, yang berikutnya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP ini bukan hanya mengawasi kita, Bawaslu, terus KPU, tapi pesertanya juga diawasi. Jadi kalau ternyata peserta itu menyalahi wewenang, tidak tertib hukum apa segala macam, bisa dikenakan kode etik. Oke, ketika misalnya bakal calon tersebut memiliki cacat hukum, itu rentan waktunya harus berapa tahun sih? Cacat hukum, andai kata dia pernah bermasalah dengan hukum dan kemudian ya mau tidak mau harus
ini ya dia harus ditahan dulu, terus kemudian dia ingin kembali lagi setelah dia keluar, dia mau untuk kalau di aturannya KPU itu enggak ada syarat itu bahwa tidak pernah dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara atau lebih. Nah, jadi kalau yang bersangkutan pada saat pernah menjadi narapidana, terus sanksi pidananya adalah dikenakan sanksi 5 tahun penjara atau lebih, maka itu tidak bisa mendaftarkan diri atau mencalonkan diri menjadi pasangan calon atau kemarin waktu pemilu 2024 sebagai anggota DPR, DPRD maupun DPD. Tapi kalau misalnya sanksinya di bawah 5 tahun gitu, masih boleh. tapi kalau jatuh sanksi pidana itu 5 tahun atau lebih, Karena kan kadang-kadang hal-hal yang itu bisa membuat demokrasi kita jadi kurang baik. Iya, kemarin itu tapi ada sedikit lebih fleksibel ya dibanding dengan pemilu sebelumnya ya. Jadi nanti yang bisa menjawab sebenarnya dari regulator kita ya, dari KPU. Kami kan hanya menjalankan yang dikeluarkan saja. Dan untungnya di KPU Kaltim tidak pernah mendapatkan hal-hal seperti itu gitu loh. Dan kami diuntungkan dengan begitu. Tidak ada pendaftar yang dan kemarin sempat sebenarnya waktu DPD ada yang ternyata yang pemilu pemilu Februari pemilu 14 Februari 2024 yang bersangkutan ternyata dikenakan jatuh sanksi pidananya 5 tahun, terus dan belum genap 5 tahun setelah keluar dari mohon maaf rumah tahanan gitu ya. Tapi pada saat menyerahkan berkas ada pernyataan dan lain-lain yang kita terlewat kemarin, terus ada tanggapan masukan masyarakat, ternyata yang bersangkutan belum genap 5 tahun setelah sanksi pidananya itu, setelah jatuh sanksi pidananya. Kami lakukan verifikasi langsung ke lapas, terus menemui kepala lapasnya dan terpenuhi hasil faktualisasi, beliau tidak bisa masuk sebagai salah satu calon atau kandidat di DPD kemarin. Sampai segitunya, jadi kami harus menerima masukan tanggapan masyarakat dan melakukan verifikasi, faktualisasi sehingga yang bersangkutan. Ya kita tentunya pengen cari yang terbaik. Benar. Jadi apalagi untuk kepala daerah gitu ya. Kita pengen cari yang terbaik. Aturan-aturan ini kan diikat untuk pasangan calon, ya, agar mereka juga merasa firm dan nyaman ketika berhadapan dengan masyarakat seperti itu. Masyarakat juga pasti berharapnya juga sama kan begitu. Oke, Ibu Iva, kita harus jeda dulu. Karena ada kopi di sini sama es cafe, jadi ini boleh dinikmati dulu. Ini langsung Om Sukri yang buat. Oh gitu, saya percaya. Kalau Om Sukri yang buat pasti ada rasa asin-asin. Iya. Oke, nanti kita akan kembali saja. Oke. Oke, kita masih di program Kabar Tuntas dan kita masih dengan Ibu Iva Rosinah. Ibu, sudah diminum kopinya, Bu? Sudah ada asin-asinnya dikit. Ada asin-asin. Itu saya nikmati buatannya Bang Sukri. Hasil keringatnya Om Sukri. Sampai sekarang dia punya podcast begini ya kan, itu luar biasa itu perjuangannya tuh sampai menuju ke sini. Sama dengan Ibu Iva juga ya, akhirnya udah di periode kedua di KPU ini ya. Ini tahapannya juga luar biasa juga, sama dengan tahapan pilkada kayaknya. Cerita dulu dikit Bu. Belum selesai pemilu, tahapan pilkada masuk. Ini kan pertama kali se-Indonesia, maksudnya pertama kali Serentak. bukan serentak. Kalau 2019 itu kan serentaknya untuk presiden, terus kemudian DPR, DPRD dan DPD serentak itu perbedaannya. Nah kalau sekarang serentaknya sama pilkadanya lagi ditambah. Jadi kayaknya capeknya langsung gitu ya Bu Iva. Kalau di KPU itu, kalau orang KPU ya biasa di KPU tuh gak ada ngerasa lelah sih. Oh, Gak ada rasa capeknya. Vitaminnya kayaknya harusnya banyak tuh. Karena kita udah terpola dengan begitu, terpola dengan pola kerja seperti itu. Kalau orang yang melihatnya KPU kerjanya gak berhenti gitu ya, selesai pemilu tahapan pilkada lagi masuk. Tapi karena memang kami terpola dengan itu,
keinginan kami untuk bekerja situ, niat kami di situ akhirnya membentuk pribadi kami juga gitu untuk bisa menyesuaikan kerja. Betul. Nah tadi kan kita di segmen 1 kita bicara tentang pemilu kada yang sukses, lancar, kondusif, dan juga tentunya menginginkan yang terbaik untuk masyarakat gitu ya. Nah di sini tadi juga Ibu sempat menyinggung ada partisipasi masyarakat kalau untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau wali kota, bupati dan wakil bupati itu dulu tingkat partisipasinya ya tidak setinggi pilpres ataupun juga caleg. Betul. Nah di sini di ruangan ini kan ada Genzi gitu. Saya juga Genzi. Sama saya juga Genzi dan semuanya di sini adalah Genzi, termasuk Om Sukri juga Genzi. Z-nya tapi ada beberapa, Z-nya ada berapa gitu. Nah ini kan mereka kita harus tanya sama mereka pada saat pemilu kemarin mereka ini turut berpartisipasi apa tidak gitu ya kan? Karena suara-suara mereka inilah yang kemudian bisa menambah tingkat partisipasi. Kalian kemarin waktu pemilu pada milih, pada nyoblos Di Bandung. Oh di Bandung. Oh pindah memilih berarti ya? Memang orang sana. Oh memang orang sana. Kamu sama di Bandung juga? Bandung. Kamu? Ica di Pasir. Di Pasir. Padahal mereka walaupun di sana, kemudian mereka tugas di sini sebenarnya bisa ya? Bisa. Jadi ada perbedaan antara pemilu dan pilkada ini bisa diambil juga ya. Kalau yang kayak adiknya ini kan KTP-nya KTP Bandung ya. Pilkada nanti nggak bisa ikut mencoblos di sini. Ya mencoblosnya harus di Jawa Barat sana. Oh, berarti Om Sukri akan memfasilitasi tiket pergi. Jadi kalau pemilu itu kan pemilu itu skupnya skup nasional ya, nasional gitu. Iya. Lebih umum gitu. Orang yang dari luar Kaltim itu masih bisa menggunakan hak pilihnya di Kalimantan Timur. Jadi dari Bandung, dari Jawa Tengah. Pokoknya dari luar Kalimantan gitu dari ya? luar Kalimantan pokoknya bisa menggunakan hak pilihnya itu statusnya dia menjadi pemilih tambahan. Pemilih tambahan itu yang berstatus karena sesuatu dan lain hal tidak bisa menggunakan hak pilihnya di KTP asalnya, di alamat sesuai KTP asalnya. Bisa menggunakan hak pilihnya pindah memilih, tapi hak pilihnya itu terbatas. Hanya untuk memilih presiden wakil presiden saja. Karena KTP elektroniknya itu tidak mempunyai hak untuk memilih DPR, Dapil Kaltim, DPRD Kaltim 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, DPD yang Dapil Kaltim nggak bisa. Dia punya hak untuk memilih DPR RI Dapil Jabar, tapi untuk presiden itu kan se-Indonesia. Jadi dia hanya bisa menerima satu surat suara aja. Nah bedanya kalau kemarin skupnya skup nasional ya, se-Indonesia mau pindah kemana aja bisa dilayani dengan surat suara terbatas tapi ya. Nah kalau di pilkada itu skupnya skup Kaltim aja, jadi bisa pindah memilih antar kabupaten kota aja. Jadi misalnya kayak IKN ya, misalnya dia kerjanya di IKN, di PPU, padahal dia KTP-nya KTP Bontang misalnya. Nah dia bisa pindah memilih ke IKN karena dia tidak bisa meninggalkan kerjaannya di PPU, dia bisa pindah memilih ke IKN ke PPU, tapi hanya bisa mendapatkan satu surat suara untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur saja. Nah untuk yang surat suara pemilihan wali kota, wakil wali kotanya dia nggak bisa dapatkan karena kondisinya dia sedang berada di PPU. Oh jadi hanya boleh memilih ya gubernur Untuk gubernur. Kita kan nanti terimanya dua surat suara nanti. Surat suara untuk gubernur, wakil gubernur. Ini dilaksanakan serentak 27 November. 27 November. Iya dari tadi kita ngomong lupa ngasih tahu 27 November 2024 ya. Itu jadi Tinggal beberapa bulan. masih lama. Masih Boleh kan mereka masih banyak waktu saya untuk main ke sini, podcast ke sini kan. Kalau sekarang diingatkan sudah lupa, nanti dekat-dekat hari undang lagi. Undang lagi. Ya. Mengingatkan tanggal 27 November. 27 November. Mungkin ada yang ulang tahun tanggal 27 November sih. Ya dipaksain aja lah kalau 27 November. Nah, itu juga dengan jangka waktu yang masih lama, mereka masih bisa untuk punya KTP lagi, domisili Samarinda kayaknya. Bisa, bisa ya. Jadi kalau misalnya gini, Hah? kan metode pemungutan data pemilih kita itu kan de jure.
De jure itu artinya sesuai dengan dokumen yang ada, dokumen KTP elektroniknya, bukan de facto di mana orang yang berada. Di situ kita faktual untuk dimutakhirkan tidak, tapi dokumen KTP elektroniknya dalam hal ini atau kartu keluarganya. Nah kalau yang bersangkutan itu sudah pindah KTP-nya KTP sini, maka dia berhak untuk dimutakhirkan menjadi pemilik sini, pemilik Samarinda. Itu pemilik Samarinda atau Bontang atau mana gitu kan. Iya, kalian boleh bikin KTP domisili Samarinda. Karena kalian sudah lama di Samarinda, jadi kalian harus memberikan hak suara dan memilih kepala daerah di sini. Ya, ini kan sekarang tanggal 31 Mei nanti kan kita masuk proses pemutahiran data pemilih. Proses pemutahiran data pemilih salah satunya gitu yang nanti kita akan melalui Pantarli itu datang ke rumah untuk dicoklit, ya, dilakukan penelitian. Jadi kalau misalnya datang orang baru pemilih yang tiba-tiba diketahui ini orang baru datang, itu harus masukkan dalam daftar calon pemilih kita. Itu maksud dari salah satunya dia di DPT kemarin, mungkin di pemilu kemarin nggak ada namanya, tapi ternyata KTP-nya baru pindah sini gitu, itu harus kita masukkan. Nanti koordinasi dengan Dukcapilnya. Kalau misalnya dia pindahan dari Jabar, misalnya pastikan di sana juga udah terderet namanya dia, jadi tidak ada ganda di antara kita. Tidak ada ganda di antara kita. Maksudnya apa tuh? Jadi nanti metodenya itu akan ada kan kalau di pemutahiran data pemilih tidak boleh ada ganda, tidak boleh ada lagi pemilih yang TMS meninggal, tidak boleh ada lagi pemilih yang berstatus TNI Polri, ya, yang status sudah pindah keluar tapi masih terdata di sini, gitu. Nah, gitu. Jadi kalau ganda itu kan penyumbang golput juga itu, dia di sana masih ada namanya. Data yang baik itu akan menghasilkan partisipasi masyarakat yang baik juga. Jadi kalau datanya bagus, farmasi juga bagus. Nah ini kan pemilu kemarin 2019 se-Indonesia angka partisipasi masyarakat se-Indonesia ya itu 82% se-Indonesia. Nah ini di pemilu 2024 ini juga 80%. Artinya kan memang datanya kita udah semakin bagus, semakin valid. Nah, nanti pemutahiran data pemilih itu juga kita pastikan bahwa misalnya ada ini dia KTP-nya sudah pindah KTP sini, kita pastikan di Jawa Barat dia tidak terdata lagi sebagai DPT di Jawa Barat supaya nggak ganda. Nanti khawatirnya dia menggunakan hak pilihnya di sini di DPT sana dia terhitung golput. Nah begitu dikumpulkan se-Indonesia jadi rendah akhirnya angka partisipasi masyarakatnya. Oh, itu kalau dikumpulkan se-Indonesia ya Bu ya? Iya. Kalau dipikir ini akan kalau DKD menguntungkan di sini, tapi di Jawa Baratnya rugi mereka. Pilih mana? Karena dia masih terdata di sana, tapi KTP-nya di KTP sini, dia menggunakan hak pilih sini, ternyata di sana nggak update. Nah, jadi nanti metodenya kita akan tabrak data, ya, se-Indonesia. Kita pastikan kalau orang pindah memilih ke sini, itu di tempat asalnya mereka udah terderet, udah terhapus. Dan kita akan koordinasi juga dengan Dukcapil setempat bahwa siapnya itu juga update aplikasi data kependudukannya gitu kan. Kadang ada orang bikin KTP tapi di siapnya masih terdaftar sebagai penduduk Jawa Barat gitu, sehingga kadang yang KPU Jawa Barat yang belum mau melepas masih terdaftar sebagai DPT di sana. Itu yang agak susah ya. Jadi koordinasi dengan instansi terkait juga penting supaya lebih update lagi. Betul. Nah itu dari sekarang mungkin bisa dipikirkan untuk kalian berdua yang domisilinya di sana gitu. Padahal ininya di sini, kerjanya di sini gitu ya. Tapi lebih baik sih sebenarnya. Kalau ngomong Gensi tadi ya, Gensi kita tinggi loh kemarin di pemilu 2024 ini. 24 Gensi itu 23,7%. Tingkat partisipasinya? Bukan. Kita belum sampai menghitung ke tingkat partisipasi masyarakatnya. Tapi pemilih yang berusia 17 tahun hingga 20, kalau Gensi itu kan kita sampai 24 tahun ya. Itu di 23, sekian persen. Terus untuk milenial, kalau kita bicara milenial kan berarti usia 25
itu 37,sekian%. Artinya 60% itu pemiliknya adalah pemilik Gen Z dan milenial. Karakter mereka ini kan gak berbeda sebenarnya. Karakter milenial dan Gen Z ini. Karakter yang memang sudah main gadget gitu kan. Udah di depan laptop hari-hari, gitu. Komunikasinya udah komunikasi dengan teknologi gitu kan. Beda yang 42 ke atas. Kalau mulai gini Yang 42 ke atas kan mungkin agak sedikit, tapi kalau mereka kan memang komunikasi hari-hari ini udah dengan teknologi. 60% bayangkan milenial dan Gen Z. Jadi bagi pasangan calon itu sangat membutuhkan suara mereka sebenarnya. Harus metode kampanyenya itu ya, kalau saya jadi konsultan metode kampanyenya itu harus bisa menyesuaikan dengan apa kebutuhan Gen Z, apa kebutuhan milenial gitu. Karena 60% itu isinya mereka. 60% isinya mereka tuh Gen Z dan milenial. Bukan hanya di Kaltim, se-Indonesia jumlahnya kurang lebih 65% Gen Z dan milenial di sini. Tapi bahkan mungkin di Kaltim sendiri pun juga 60%. 60% jumlahnya Gen Z dan milenial, 61%. Jadi memang di sini KPU tuh harus bekerja keras ya Bu ya. Sangat bekerja keras untuk bisa mensukseskan pilkada 2024 serentak. Sangat. Kami butuh media ya seperti ini, sarana-sarana seperti ini untuk meyakinkan para milenial, para Gen Z gitu. Sekarang kan Gen Z itu ini kalau kita bicara Gen Z ya, saya itu kan juga melakukan kadang suka wawancara mereka gitu. Mereka itu kadang mumpung di sini juga ada Gen Z, Om Sukri, mereka Gen Z. Ya. Mereka itu saya lihat tidak tertarik dengan paparan visi misi. Saya heran juga itu. Padahal kita butuh mereka itu yang aktif untuk bisa menyuarakan atau mungkin kritis gitu loh, yang kritis gitu ya. Kita butuh Gen Z itu yang kritis, yang bisa menganalisis apa visi misi dari pasangan calon, apa visi misi dari calon-calon dewan kita gitu kan. Tapi ternyata mereka nggak sampai ke arah situ. Tapi jangan dikira mereka nggak tertarik. Mereka justru di HP-nya itu mungkin bisa buka-buka juga browsing, tapi sedikit sekali yang membrowsing terkait visi misi itu. Sangat sedikit. Coba nih kita sampling aja nih yang Gen Z ini. Saya yakin dari Ica. Pasti mereka itu pada saat pemilu kemarin tuh nggak ada yang browsing visi misi pasangan calon gitu. Sedikit sekali. Jadi jangan sampai mereka juga nggak tahu pasangan calonnya ini siapa namanya. Dan kadang ada juga yang begitu ya Bu ya. Saking mereka tidak tertarik dengan hal-hal politik begitu. Yang kadang-kadang tuh jawabannya mereka tuh nggak ada untungnya juga buat saya. Nah, ada yang jawabannya begitu tuh banyak banget tuh Bu. Iya, saya nggak tahu ya kenapa ya Gen Z sekarang itu bingung milihnya. Jadi kemarin itu beberapa kali ketemu sama Gen Z itu di antara, jadi kalau kita melakukan sosialisasi misalnya 100 orang. Saya langsung dikasih waktu 1 menit. Oh gitu. Gitu. Wanita kan? 100 orang. Iya. Kalau kita tanya yang siapa yang tertarik untuk bicara terkait politik, itu palingan hanya 1, 2, 3, paling banyak tuh 5. Jadi 95 orangnya itu nggak tertarik sama sekali untuk Dari 100 terkait masalah politik gitu. Itu berapa kali kami pancing di kegiatan-kegiatan sosialisasi kami. Nah, jadi yang memang menarik bagi Gen Z itu adalah branding biasanya. Bukan pada visi misi. Jadi pendekatan pasangan calon ini adalah bagaimana membangun branding itu, tapi di situ juga terselip visi misi gitu. Seperti artinya mereka harus punya strategi untuk mensiasati itu semua. Bagaimana pendekatan dari pasangan calon ini kepada kaum Gen Z gitu ya, supaya ya di sini ada komunikasi yang efektif sebenarnya. Betul, melalui teknologi. Betul. Teknologi mereka bangun branding, tapi visi misinya juga nggak hilang di situ. Kadang kan terpisah tuh. Visi misi formal banget, tapi brandingnya itu justru tidak ada visi misi yang disampaikan. Jadi bagaimana bisa membangun? Jadi
mereka brandingnya mereka dapat, tapi visi misi mereka tahu gitu loh. Oh, pasangan calon ini visi misinya itu ada di branding itu, bisa pendekatan melalui itu gitu. Kita tanya dulu sebelum habis waktunya 1 menit. Sudah tahu ada berapa kira-kira ada berapa pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur? Ica tahu nggak, Ca? Genzi banget soalnya. Sekarang belum. Ya. Karena kan pendekatan isu-isunya aja, belum. isu-isunya aja yang ada di media, isu-isu yang ada di media. Ada baca nggak? Belum. Belum. Nah, yang gitu-gitu kan. Iya, Biasanya iya. kan kalau kita yang tertarik sama politik, Betul. udah langsung biasanya ya apa? Aku dengar ini gitu. Iya. Aku dengarnya juga ini pasangan sama ini. Tapi kalau kita tanya Gen Z itu nggak ada mereka yang tahu sama sekali. Nah, ini contoh bukti nyata Iya, ini. karena sangat sedikit sekali yang tertarik untuk bicara terkait politik. Ini juga tugas beratnya KPU sebenarnya, bagaimana bisa membuat mereka untuk tertarik dengan dengan demokrasi, dengan politik. Kita juga harus merumuskan bagaimana mengemasnya. Kan tidak mungkin selalu melulu sosialisasi terus gitu ya. Betul. Ya. Tapi sebenarnya sosialisasi bisa, tapi ngemasnya itu loh, mengemasnya. Tapi justru dari sosialisasi kita bisa dapatkan ini analisis ketertarikan anak-anak Gen Z terhadap politik. Dari situ kita dapat akhirnya, ternyata mereka nggak tertarik sama politik, tapi mereka lebih tertarik dengan apa yang dibangun oleh Si pasangan pasangan calon gitu kan. Karena kan ya VP-nya lewat, yang gitu-gitu. Yang mereka lebih tertarik kan begitu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Itulah. Iya, sudah jadi konsultan. Nanti kita lanjut lagi. Ibu kita harus jeda lagi, boleh diminum dulu Siap. ini kopinya dan tetap bersama kami. Kita udah di segmen terakhir. Udah selesai? Belum sih, Bu. Kita masih ada waktu 5 menit atau 10 menit 5 menit gitu. Jadi di segmen terakhir ini ya lebih tepatnya mungkin harapan dan pesan dari Ibu sendiri untuk bagaimana nanti suksesnya Pilkada serentak 2024 khususnya di wilayah Kalimantan Timur begitu. Karena memang faktor penunjang dari suksesnya Pilkada serentak 2024 ini selain sarana dan prasarana, tentunya juga dibutuhkan SDM, sumber daya manusia yang mumpuni, yang kemudian ini juga bisa meningkatkan kesuksesan, kelancaran, dan juga keamanan dari Pilkada serentak 2024. Iya. Tadi kan kita bicara indikator ya, Betul. partisipasi masyarakat. Betul. Terus tadi disinggung juga masalah SDM. Iya. Kalau kita bicara partisipasi masyarakat, kadang orang mikir gini, itu KPU-nya nggak berhasil, gitu, farmasi rendah. Jadi bebannya itu ke KPU semua. Padahal tugas untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat itu bukan hanya kami sebagai penyelenggara, Iya. tapi si pasangan calon, tim sukses, tim kampanye, masyarakat itu punya peran yang sama untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Kita butuh masyarakat aktif ya, masyarakat aktif yang begitu dengar ada informasi terkait kepemiluan, dia bisa menyampaikan ke orang-orang sekitarnya. Jadi informasi itu tidak putus di situ. Itu untuk ya masyarakat pemilih, masyarakat pemilih. Nah, pasangan calon apa tugasnya? Bagaimana cara dia meyakinkan diri ya? Ibarat kata itu dia meyakinkan jualannya dia ini bisa menjamin begitu ya, menjamin mutu dan kualitas. Ya. Sehingga orang tertarik untuk membeli gitu loh. Betul. Membeli dalam tanda kutip, bukan Iya. berarti membeli dalam transaksional. Kemasan. Iya. Jadi meyakinkan pemilihnya untuk datang ke TPS untuk mencoblos yang bersangkutan, itu juga tugas dari pasangan calon. Kalau kita bicara pilkada ya. Nah, jadi beban itu please dong jangan dibebankan kepada KPU semua gitu. Karena semua media juga punya peran. Betul. Punya peran yang sama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Media yang aktif ya, yang mensosialisasikan semua informasi terkait kepemiluan itu juga punya peran yang penting. Bagaimana mengemasnya punya peran yang sama. KPU, Bawaslu punya peran yang sama. Pasangan calon
Jadi kadang segelintir orang, kami apalagi tadi bicara SDM kami terbatas, ya. Di KPU provinsi kami hanya 56 orang. Enggak mungkin jumlahnya. Tidak mungkin kami bisa menjangkau 10 kabupaten kota, ya. Ada memang kabupaten kota di KPU kabupaten kota. KPU kabupaten kota juga tidak mungkin bisa menjangkau berapa kecamatan yang ada di KPU kabupaten kota. Oke, ada PPK-nya kecamatannya, kan perpanjangan tangannya ada lagi itu namanya PPK, ya. Tapi PPK ini juga nggak mungkin bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di kecamatan. Yang kami butuhkan tadi itu masyarakat aktif yang bisa menyampaikan kembali ke orang-orang sekitarnya. Oke, ada lagi yang namanya kelurahan, namanya PPS, panitia pemungutan suara. Pun sama, terbatas hanya 3 orang, PPK hanya 5 orang, ya. PPS di kelurahan hanya 3 orang. Sama, dia juga tidak mampu menjangkau satu kelurahan, satu desa, untuk menyampaikan informasi secara keseluruhan kepada sejumlah pemilih yang ada di sana. Ya, jadi memang kami butuhkan adalah tokoh masyarakat yang aktif, tokoh agama yang aktif, tokoh pemuda, tokoh Gen Z, ya, tokoh-tokoh Gen Z. Nah, ini Kaltim kita belum punya ada Gen Z yang saya lihat yang fokus aktif mau bicara tentang politik. Mungkin nanti dari MSI bisa cari siapa tokoh Gen Z yang bisa kolaborasi bicara dengan KPU misalnya gitu. Kita bicara apa sih kesulitannya Gen Z? Bisa langsung diundang di podcast ini, bertemu antara tokoh Gen Z dan KPU. Kita belum ketemu nih tokoh Gen Z ya. Kalau yang milenial kita kemarin punya siapa? Forum Milenial Nusantara itu ketuanya si Husein Firdaus itu dia fokus untuk dunia politik, demokrasi kemarin, dan utamanya itu untuk IKN, ya. Jadi namanya Forum Milenial Nusantara, berapa kali juga kami undang, tapi dari sisi milenialnya. Tapi kalau dari Gen Z-nya kita belum dapat. Yang kita butuh dong yang usia-usia 17 tahun, 18 tahun yang sudah kemudian ada rasa penasaran tinggi terhadap dunia politik, apalagi bicara tentang pemilu seperti ini, pilkada seperti ini, yang kemudian juga hampir mendekati kan di tahun ini gitu. Dia bisa menjadi role model buat Gen Z yang lain gitu. Karena kalau bicara politik tuh kesannya berat banget gitu ya, Gen Z itu ya. Jadi karena kadang mereka fokus dengan dunianya sendiri, itu nggak bisa ya. Kita ya butuhlah mungkin nanti kita kerjasama melalui kegiatan-kegiatannya KPU Kaltim, ya. Kita kalau nggak salah tuh ada juga kegiatan cerdas cermat itu kita kemas bagaimana supaya Gen Z yang terlibat ikut serta di dalam kegiatan cerdas cermat itu kita bisa ambil, kita bisa berikan penghargaan atau apa bahasanya, kita taruh stempel ke dia sebagai perwakilan Gen Z gitu. Iya. Nah, di situ kan kita bisa lihat kemampuan pengetahuannya mereka terhadap politik dan demokrasi. Banyak nanti kegiatan kita nih, Bang Supri. Catat banyak. Banyak sekali nih nanti kegiatan kita nih. Jadi dari situ nanti kita bisa menggali anak-anak yang berpotensi. Karena apa? Gen Z ini juga yang harus diketahui oleh para Gen Z. 20 tahun kemudian ini bukan kami lagi yang akan meneruskan. Karena memang harus ada regenerasi untuk itu semua. Yang itu yang kadang tidak sampai ke teman-teman Gen Z, ya teman-teman Gen Z. Itu yang tidak sampai ke teman-teman Gen Z bahwa 20 tahun kemudian saya mungkin akan menjadi anggota KPU Kaltim. Saya mungkin nanti jadi ketua DPR, apalah bahasanya gitu, di dunia politik dan demokrasi. Itu karena mereka nggak sampai ke situ. Makanya dari sekarang kan kita ingin mengedukasi mereka sehingga 20 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian mereka tidak kesulitan dengan dunia politik dan demokrasi. Pesannya dari Ibu sendiri untuk pilkada serentak 2024 ini di wilayah Kaltim khususnya? Kalau Kaltim sendiri, alhamdulillah pemilu kemarin kita lancar ya, aman, terkendali semuanya. Kaltim ini kalau orang sering menyebutnya dengan Taman Mini Indonesia Indah gitu ya. Semua suku ada di sini. Dan brand itu terbukti dengan pemilu kemarin. Pemilu kemarin itu tidak ada hal-hal yang menakutkan. Padahal Kaltim itu dalam
indikator kerawanan pemilu itu masuk 5 besar. Untuk pemilu 2024. Tapi alhamdulillah kita bisa membuktikan sendiri di pemilu 2024 tidak ada terjadi kerawanan. Jadi semua aman terkendali. Semua aman terkendali. Semoga next tidak masuk dalam 5 kerawanan pemilu lagi, gitu ya. Aman, alhamdulillah. Nah, ini semoga ini bisa menjadi barometer nanti pada saat pilkada 2024, 27 November 2024 bisa lebih kondusif, terkendali semuanya. Tentunya semua punya peran yang sama, ya. Pihak-pihak masyarakat, tentunya masyarakat pemilih, kita juga bagian dari masyarakat. Terus pihak terkait dalam hal ini kepolisian, TNI, Polri, ya, itu punya peran yang sangat-sangat penting. Kami juga nggak putus koordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, Polri dalam hal mengawal pilkada 2024. Kemarin juga kita sudah melaksanakan konsolidasi daerah. Kita mengundang dari Kodam, dari kepolisian, dari Polda, ya, terus kemudian dari kejaksaan, dari pengadilan. Kami undang bagian dari konsolidasi mengawal pilkada 2024 di Hotel Bukit sendiri. Itu bagian dari bagaimana kita membangun bersama dengan berbagai pihak juga. Dengan berbagai pihak. Ini artinya kolaborasi, sinergi yang terus kemudian dibangun oleh KPU sendiri, khususnya KPU Kaltim dengan berbagai pihak itu kelancaran pilkada yang ada di Kalimantan Timur 2024. Karena memang ini bukan hanya PR KPU saja, tetapi semua pihak pun ini juga akan menjadi PR. Betul. Baik termasuk pemerintah. Betul. Termasuk pemerintah juga berperan. Dan kemudian juga itu termasuk para pasangan calon tersebut. Betul. Itu menjadi PR yang sangat luar biasa untuk mereka. Bagaimana mereka bisa membuat personal brandingnya kepada generasi-generasi yang kemudian inilah untuk bisa meningkatkan partisipasi dari mereka supaya mereka sedikit tersentuh hatinya, begitu ya Bu ya, agar bisa ikut terlibat dalam pemilu ini, karena memang dari situlah suara mereka ini yang menentukan 5 tahun kemudian wilayah Kalimantan Timur. Untuk Bu Iva sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan untuk KPU terkait dengan pilkada ini. Tadi kayaknya sudah Teman-teman disampaikan semua, teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu. Begini, KPU itu adalah lembaga layanan, ya. Jadi kami itu butuh setiap kritikan, setiap masukan, setiap saran dari siapapun yang menilai bahwa KPU mungkin tidak terbuka, ya, tidak jujur, tidak adil. Beberapa prinsip dari kelembagaan: mandiri, jujur, adil, efektif, efisien, profesional atau tidak profesional. Kami butuh itu. Jadi silahkan monggo dibuka media sosial kami atau website kami. Kalau ada hal-hal yang memang kurang berkenan, sampaikan kepada kami, karena itu bagian dari evaluasi dan perbaikan kepada kami, baik melalui perbaikan sistem atau SDM yang ada di kami. Yang saya tekankan lagi di sini adalah tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS kalau kita tidak terdaftar sebagai pemilih. Jadi pastikan bahwa kawan-kawan dari sekarang itu memastikan diri bahwa sudah terdaftar, terutama teman-teman yang baru berusia 17 tahun. Karena 17 tahun ini kan terhitung bahwa pemilih baru mereka, pemilih pemula, ya. Nah, kita pastikan itu. Kami membuka ruang seluas-luasnya. Silakan nanti kawan-kawan tanyakan kepada kami kalau ada hal-hal yang tidak sesuai. Jadi terakhir, satu kata saja untuk suksesnya Pilkada 2024. Parmas tinggi. karena harus itu. Apa tuh Bu? Apa? Parmas. Partisipasi masyarakat. Oke, parmas tinggi. Jadi 2 kata ya Bu? Oh iya. Oh, satu kata aja ya? Satu kata. Susah kayaknya. Suksesnya aja deh. Pilkada 2024 satu kata. Sukses. Susah, orang suka banyak ngomong di
podcast hari ini konstruktif. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti untuk sampai tanggal di 27, sebelum tanggal 27 Ibu Iva bisa datang lagi di sini. Amin. Dengan toko Gen Z tadi ya Bu ya. Oh, boleh. Saya suka itu karena sama-sama Gen Z ya. Iya. Biar dapat nanti ruhnya. Iya. Jadi nanti temanya suara Gen Z untuk 27 November. Boleh. Oke, Bu Iva, nggak serasa kita harus pisah tuh. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Oh, ketemu lagi nanti di Balikpapan ya. Oh, siap. Ini udah langsung disaksikan soalnya ini. Aduh, terima kasih Kamel Katim kalau begitu. Terima kasih juga buat Om Sukri. Kok saya gemes ya kalau dipanggil Om ya? Iya. Enggak lupa loh nih orang. Jadi saya manggilnya Om lah. Kalau kakak kayaknya terlalu gimana gitu ya. Ya. Kayaknya panggilnya Om, masalahnya ponakan. Oke. Oke, nanti sampai ketemu lagi di Kabar Tuntas. Terima kasih. Makasih, Mbak Ari. Dadah.